Halo para ceroters, gimana? Udah lunas cicilan motor Beatnya? Setelah kemarin saya membahas film perang yang bersejarah dan membuat pria manapun ingin menjadi Achilles, kali ini saya akan membahas film yang dulu sering diputar di TV-TV nasional. Dan film ini berasal dari negara Bapak Xi Jinping. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan murid guru Kau bernama Mancoy yang sedang memberikan dupa ke setiap vampir. Saat sedang asik-asiknya memberi dupa, tiba-tiba ternyata itu bukanlah vampir, melainkan adalah teman Mancoy yang bernama Chow Seng. Tapi karena kepanikan Mancoy, dia tidak sengaja melepaskan kertas suci yang berada di jidat para vampir, yang mengakibatkan para vampir hidup kembali. Guru Kau dan temannya, Pendeta Tao, yang mendengar teriakan para muridnya, segera menghampirinya dan segera membereskan masalah yang dibuat oleh muridnya itu. Setelah selesai, Pendeta Tao kembali membawa para vampir itu ke tempat yang saya tidak tahu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Guru Kau bersama Mancoy berniat bertemu klien mereka yang bernama Tuan Yam, yang meminta Guru Kau untuk membongkar kuburan ayahnya agar bisa mendapat hoki pada usahanya sesuai kata peramal yang dia datangi. Tapi, ini adalah awal dari sebuah malapetaka. Guru Kau yang tahu ayah Tuan Yam akan berubah menjadi vampir karena mayatnya tidak membusuk selama 20 tahun dikubur, menyarankan untuk membakarnya saja. Tapi Tuan Yam tidak menyetujuinya. Akhirnya, Guru Kau membawa peti tersebut ke rumahnya dan menyuruh muridnya menaruh dupa di setiap makam. Namun, ketika Chow Seng memberi dupa ke kuburan wanita muda, tiba-tiba Chow Seng yang ketakutan pun lari. Singkat cerita, malam pun tiba. Guru Kau yang tidak ingin mayat ayah Tuan yang berkeliaran akhirnya melakukan ritual. Setelah itu, menyuruh muridnya untuk menandai setiap peti dengan garis yang telah diberi jampe-jampe. Setelah itu pun Chow Seng pulang. Namun ketika pulang, tanpa disadari Chow Seng, ada yang ikut menumpang di sepedanya. Perempuan itu adalah hantu yang suka kepada Chow Seng karena telah memberikan dupa tadi siang. Namun karena kejedot, akhirnya setan itu pun menghilang. Di sisi lain, ayahnya Tuan Yam mencoba untuk keluar dari peti. Karena terlalu OP, mantra yang diberikan Guru Kau akhirnya pun tidak berguna. Kemudian ayah dari Tuan Yam datang ke rumah Tuan Yam untuk membunuhnya. Keesokan harinya, rumah Tuan Yam pun didatangi oleh polisi. Dan kepala polisi yang bernama Wai berjanji untuk menangkap pelakunya. Tak lama kemudian Guru Kau dan muridnya pun datang. Karena tahu ini akibat vampir, akhirnya Guru Kau menyuruh muridnya untuk mengecek peti yang ada di rumah. Kemudian seorang warga bertanya apa penyebab Tuan Yam mati. Dan secara spontan, Guru Kau menjawab penyebab kematian Tuan Yam disebabkan dengan cengkraman dan gigitan. Lalu, Wai sang kepala polisi yang menjadi polisi tanpa melalui tes tulis ini pun langsung menjadikan Guru Kau tersangka utama, tanpa penyelidikan lebih lanjut. Setelah para muridnya kembali dan melaporkan bahwa ayahnya tidak ada di peti, akhirnya Guru Kau pun menyuruh Chow Seng untuk membawa peralatan vampirnya. Singkat cerita, Chow Seng yang datang ke penjara untuk memberikan peralatan vampir, secara bersamaan, mayat Tuan Yam bangkit dan menjadi vampir. Lalu, Guru Kau menyuruh Chow Seng menempelkan kertas suci di jidat Tuan Yam.
Setelah berhasil, Wei yang mendengar keributan pun datang. Karena melihat ada penyusup, Wei pun berniat untuk menangkapnya. Dan tiba-tiba, 别把符撕下来啊！夫，您看着啊，欺负他变成僵尸了。karena sudah terpojok, Wei meminta tolong ke guru Kau. Namun, kepala guru Kau malah tersangkut. Setelah keluar, guru Kau pun menaklukkan vampir tersebut. Di sisi lain, Mancoy yang sedang bertugas menjaga Ting Ting, anak dari Tuan Yam, disamperin oleh vampir ayah Tuan Yam. Setelah kejar-kejaran, tak lama guru Kau datang dan memulai aksinya. Vampir yang sudah terpojok akhirnya melarikan diri. Akibat dari serangan mendadak sang vampir, Mancoy yang terkena serangan dari sang vampir pun berpeluang menjadi vampir juga. Akhirnya, guru Kau, Ting Ting, dan Chow Seng berusaha menyembuhkan Mancoy dengan beras ketan dan juga menyuruh Mancoy tetap bergerak. Namun, karena beras ketannya tidak cukup, akhirnya Chow Seng disuruh untuk membelinya ke pasar. Setelah sampai pasar, pedagang yang curang dan tak takut kena azab ini pun sengaja mencampur beras ketan dengan raskin. Setelah membeli beras ketan, Chow Seng pun pulang. Namun, di tengah perjalanan, dia menemukan perempuan yang ingin diperkaos. Yang nyatanya, perempuan ini adalah setan yang di awal tadi, dan dia bernama Yuyu. Setelah menyelamatkan Yuyu, akhirnya mereka berdua pun menikmati indahnya dunia. Singkat cerita, ketika pulang, guru Kau yang curiga karena melihat cupang hias yang ada di leher Chow Seng pun bertanya kepadanya. Namun, karena semalam Chow Seng begadang menikmati indahnya dunia, akhirnya dia menjawab seadanya dan lanjut tidur. Di malam harinya, guru Kau menulis mantra di tubuh Chow Seng. Setelah Chow Seng terbangun, dia izin untuk pulang. Dan tanpa sepengetahuan Chow Seng, guru Kau mengikutinya. Chow Seng yang tidak tahu diikuti guru Kau, akhirnya malah mampir ke rumah Yuyu untuk begadang bersama lagi. Namun, guru Kau yang tahu Yuyu adalah setan, akhirnya menghajarnya. Di sisi lain, Chow Seng yang sudah disihir oleh Yuyu mengira guru Kau adalah Wei. Dan akhirnya, Chow Seng menghajar guru Kau. Setelah Yuyu lari, Chow Seng pun tersadar dan digampar oleh guru Kau. Singkat cerita, guru Kau yang marah berniat membunuh Yuyu. Dan untuk mempermudah aksinya, Chow Seng diikat bersama Mancoy. Tak lama kemudian, Yuyu datang untuk menjemput Chow Seng. Di sisi lain, Mancoy yang hampir berubah menjadi vampir pun menyerang Chow Seng. Mendengar teriakan Chow Seng, Yuyu pun menyelamatkan Chow Seng. Tapi, guru Kau tetap menyerang Yuyu. Saat ingin membunuh Yuyu, Chow Seng memohon untuk melepaskannya. Karena Yuyu telah menyelamatkan hidupnya. Akhirnya guru Kau pun melepaskannya. Guru Kau yang bingung mengapa ketan itu tidak berfungsi, akhirnya menyadari bahwa beras ketan itu telah dicampur raskin. Akhirnya, guru Kau memutuskan untuk merendam Mancoy di air beras ketan. Saat keadaan Mancoy sudah hampir sembuh, tiba-tiba Wei datang memberitahu bahwa vampir telah masuk desa. Akhirnya, guru Kau pun mengeceknya. Saat sudah di TKP, guru Kau menyuruh membakar mayat warga yang telah diserang vampir. Di sisi lain, vampir datang ke rumah guru Kau. Dan lagi-lagi, Mancoy lah yang menjadi sasaran. Tak lama kemudian, guru Kau datang dan membantu mereka. Di tengah-tengah keributan, Wei berusaha lari bersama Ting Ting dan Mancoy. Namun, ketika keluar, pendeta Tao yang datang bersama vampir-vampirnya segera membantu guru Kau dan Chow Seng. Namun, karena sang vampir telah dibuff, vampir ayah Tuan Yam dengan mudah mengalahkan vampir pendeta Tao. Pada akhirnya, vampir Tuan Yam bisa dikalahkan dengan kerjasama yang baik antara guru Kau
Cao Sheng dan pendeta Tao dengan cara dibakar. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan mempercayai ramalan jika kalian tidak ingin ayah kalian menjadi vampir. Dan jangan mencampur beras ketan dengan raskin karena itu berbahaya.